Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laini Sevina Widyasari dari absen 18. Di sini saya akan membacakan mengenai letak geologis Indonesia bersama teman saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Nurhidayah dari kelas 11-2 nomor absen 28. Agenda kita hari ini adalah membahas mengenai definisi, jenis-jenis, klasifikasi, dampak, manfaat, kualitas baku, dan kualitas mutu, lalu kesimpulan. Nah, di sini definisi, jenis-jenis, klasifikasi, dan dampak akan dibahas oleh teman saya, yaitu Rizka, dan saya sendiri akan membahas mengenai manfaat, kualitas baku mutu, serta kesimpulan. Letak geologis adalah letak suatu tempat berdasarkan pada bentuk batuannya. Nah, kondisi geologis Indonesia adalah kondisi Indonesia berdasarkan batuan yang ada di dalam bumi. Berdasarkan kondisi tersebut, Indonesia berada di antara 3 lempeng, yaitu yang pertama, lempeng Indo-Australia, kemudian yang kedua lempeng Eurasia, kemudian yang ketiga ada lempeng Samudra Pasifik. Nah, kondisi geologis Indonesia yaitu sebagai tempat pertemuan antara deretan pegunungan sirkum-mediteran dan sirkum-pasifik. Adapun 3 jenis-jenis letak geologis, yaitu yang pertama ada dangkalan, kemudian yang kedua ada lempeng tektonik, kemudian yang ketiga ada sirkum. Nah, berikut klasifikasinya. Nah, yang pertama itu ada dangkalan. Nah, di sini kita menyebutkan ada dangkalan Sahul yang terletak di Maluku dan Papua. Kemudian yang kedua ada dangkalan Sunda yang terletak di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, dangkalan-dangkalan tersebut melewati suatu garis yang namanya garis village. Nah, kemudian yang kedua ada lempeng tektonik. Indonesia dilewati oleh 3 lempeng. Yang pertama ada lempeng Indo-Australia, yang kedua lempeng Eurasia, yang ketiga lempeng Pasifik. Nah, lempeng-lempeng tersebut membuat Indonesia berada di wilayah Ring of Fire. Nah, yang ketiga ada sirkum. Nah, sirkum ini ada 2, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik itu apa sih? Nah, sirkum Pasifik merupakan rangkaian pegunungan dari Los Angeles sampai masuk ke Indonesia. Sedangkan sirkum Mediterania yaitu benua Eropa, pegunungan Alpen menuju Italia, pegunungan Etna. Berdasarkan letak geologis Indonesia, pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya dong. Mari kita sebutkan dampak positifnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, Indonesia menjadi wilayah yang tanahnya subur. Kenapa? Karena dengan letak geologis Indonesia yang seperti itu, maka akan banyak pegunungan-pegunungan aktif yang ada di Indonesia. Nah, pegunungan-pegunungan tersebut dapat menghasilkan abu yang kemudian dapat digunakan untuk menyuburkan tanah. Ini yang kedua, Indonesia memiliki laut yang kaya akan biota laut. Yang ketiga, Indonesia memiliki morfologi yang beraneka ragam. Dan yang keempat, Indonesia mempunyai kenampakan berupa kepulauan yang beraneka ragam. Dan tentunya ini menakjubkan ya teman-teman. Kemudian kita sebutkan dampak negatifnya, yaitu yang pertama, Indonesia sering mengalami bencana alam. Salah satu contohnya itu gempa. Nah, kenapa? Karena banyak gunung aktif di Indonesia. Kemudian yang kedua, Indonesia rentan bencana tsunami karena guncangan akibat gempa bumi. Kemudian yang ketiga, Indonesia rawan bencana letusan gunung berapi. Nah, sekarang giliran saya untuk membahas manfaat dari letak geologis. Nah, manfaat letak geologis sendiri itu ada 4. Sebenarnya masih ada lagi, cuman saya mengambil 4 aja. Jadi, yang pertama itu ada mempunyai sumber daya alam yang alam tambang yang melimpah. Yang kedua, memiliki kekayaan biodiversity kelautan yang melimpah akibat dari morfologi laut yang dangkal dan dalam, sehingga biota laut lebih beragam. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada memiliki sumber daya alam flora dan fauna yang bervariatif karena permukaan yang terdiri dari lembah, gunung maupun bukit. Yang terakhir itu ada mempunyai tanah yang subur akibat banyaknya gunung aktif yang disebabkan oleh sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Nah, selanjutnya itu ada kualitas.
di sini ada kualitas baku dan kualitas mutu. Nah, kualitas baku itu sumber daya alam yang dihasilkan karena adanya letak geologis. Nah, geologis ini kan mempengaruhi banyaknya potensi sumber daya alam. Contohnya seperti potensi untuk sumber daya alam kelautan, daratan. Nah, yang di laut itu biasanya kayak hutan mangrove, terus ada terumbu karang, terus ada gas bumi sama minyak. Nah, itu kan nggak cuma ada di laut ya, jadi di darat juga ada, contohnya seperti pertanian ataupun perkebunan. Nah, yang kedua itu ada kualitas mutu. Di sini dari sumber daya alam tersebut dapat diolah sehingga menghasilkan lebih banyak lagi manfaat bagi masyarakat luas. Contohnya seperti ekoproduk yang terbuat dari bahan-bahan ramah lingkungan. Selain menguntungkan masyarakat, juga lingkungannya nggak rusak. Selanjutnya kita masuk ke tahap kesimpulan yang membangun dari letak geologis. Nah, letak geologis tadi kan menimbulkan banyaknya sumber daya alam yang beraneka ragam. Nah, sumber daya ini tuh harus kita olah dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah yang tinggi serta mengurangi ekspor bahan mentah. Oke, itu dia tadi pembahasan kali ini mengenai geologi Indonesia.